Puji Tuhan, kita bersyukur, kita bersukacita pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita persiapkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri, berapapun kita, Tuhan tetap memandang hati kita. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini persembahan setiap kami, Tuhan. Kami naikkan kepadamu, Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ini setiap persembahan kami, Tuhan. Biar manis di hadapan-Mu, Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan syukur, hati kami penuh dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu mempersembahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Kau telah sampaikan kami di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kami rindu Tuhan buat menyenangkan hati-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami undang Tuhan Kau hadir di tempat ini. Biar Roh Kudus-Mu yang beracara atas setiap hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau pakai tangan kami, mata kami, mulut, lidah, bibir kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah kami. Biar urapan-Mu, berkat-Mu, hadirat-Mu sungguh nyata atas setiap kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Boleh lihat samping kanan kiri dulu. Boleh lihat samping kanan kiri dulu. Puji Tuhan, di situ ada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama pujikan, bersorak-sorai lagi buat nama Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita boleh memuji namanya pagi hari ini. Semua yang bernafas boleh memuliakan namanya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari Tuhan,
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari semua jangan ada yang terdiam, kita sorak-sorakan lagu ini. Haleluya. Mari. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, yes, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Semua siap ya? Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Yes, Kau sediakan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya Tuhan. Mari kita berlari mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, manapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, ini iman kami Tuhan, kami percaya di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat ya teman-teman? Masih semangat teman-teman? Yang cowok dulu, masih semangat? Puji Tuhan. Yang cewek masih semangat? Puji Tuhan. Mari semua yang bilang semangat itu kita boleh bersama-sama pujikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya.
setiap suara kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Roh-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Ini setiap pujian kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat suara kami Tuhan. Haleluya. Karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yes, perbuatan ajaib Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi domba-domba yang setia. Kita mau terus berjuang apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan seumur hidup kita. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami rindu Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari teman-teman nyanyikan sendiri lagu ini. Mari angkat suaramu teman-teman. Tuhan Yesus melihatmu semuanya. Yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Oh dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap perbuatan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Boleh mengenal Engkau, boleh mengikuti Engkau juru selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami.
kami boleh tetap berjuang untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini kami mau memperlengkapi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati setiap teman-teman kami yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan Engkau sendiri juga yang akan memberkati kami dengan berkat rohani yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan mulai renungan kita pagi hari ini. Nanti Ibu Yuni buka kita dalam doa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kami datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Marilah Tuhan berbicara kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, supaya kami lebih mengerti akan firman-Mu, mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Pimpin guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, kuasa Roh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan menyucikan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita baca ayatnya dulu di Esra 1 saja. Karena kalau dibaca semua, Om Gata sudah hitung ayatnya jumlahnya 94. Kita baca di Esra 1 biar kita mengerti akan pelajaran kita pagi hari ini. Yuk, buka Alkitabnya, buka gadgetnya. Kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan dan kesetiaan setiap jemaat yang ada. Amin, sudah ketemu? Yuk kita baca, yang cewek ayat ganjil, yang cowok ayat genap ya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. 1, 2, 3. Yang kencang, yang 1, 2, 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggunakan Di Kores Raja Persia itu untuk menggunakan firman dan diberitakan mengenai sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan terjemahan. 2, 1, 2, 3, ayo langsung. Beginilah segala kerajaan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang tersisa di Yehuda. 3. Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel yang dialah yang berada di Yerusalem. 4. Dan segala orang yang tertinggal di mana dunia ada sebagai pendatang harus disokong para penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan di Yerusalem. 5. Termasuklah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam Dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hadiran di gerakan Allah untuk mendapat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. 6. Dan segala orang yang dipilih mereka membantu mereka dengan barang-barang perak dan emas, harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu dipersembahkan dengan sukarela. 7. Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. 8. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya sebagian bahasa besar di Yehuda. 9. Inilah harganya, 30 bongkar emas, 1000 bongkar perak, 29 pisau. 10. 30 piala emas, 410 buku piala perak, 1000 buah barang-barang lain. 11. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5000
Waktu orang-orang pulang itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, Unggarat mau ringkaskan pasal 1 ini. Ya, ada pembuangan orang Israel dan saat raja yang pertama, Unggarat bacakan ayat 1 lagi. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ya, pagi hari ini kita kembali belajar tentang kesetiaan. Kemarin sudah tahu arti setia apa? Bisa baca bukunya yang kemarin? Ada yang nyatet? Nah? Apa? Audrey sudah baca? Aurel? Yuk, ya, Audrey. Berpegang teguh pada janji. Nah, pagi hari ini, ya, Unggarat tadi sempat share dengan 3 guru yang lain. Ya, ada satu kejadian yang di luar kebiasaan. Kita bersyukur Indonesia jadi negara yang sudah merdeka, nggak dijajah lagi. Nah, ketika orang-orang Israel ini dibuang dan dia ada di pembuangan, pasti rajanya ini nggak mungkin para orang-orang buangan ini boleh kembali ke tempat asalnya. Tetapi ketika Tuhan menggerakkan ayat 1 tadi, Raja Kores, kok iso nih raja yang berkuasa saat itu, raja yang nggak disebutkan sih kenal Tuhan atau enggak, tapi satu hal bahwa Kores ini digerakkan oleh Tuhan untuk menggenapi apa janji Tuhan lewat Nabi Yeremia yang ada. Nah, tentang kesetiaan ini ada yang sudah mulai pacaran kah? Oh, yang nunjuk biasanya juga melakukan ini. Seru, oke lah, bahasnya nanti. Tapi nggak apa-apa sih, biar agak konsentrasi dikit. Unggadat mau kasih satu kuis. Siapa yang bisa menemukan ayat yang sifat yang diinginkan oleh seseorang ialah kesetiaannya? Unggadat punya satu hadiah. Oh, 2 aja deh, jangan semuanya. Yuk, dibuka boleh, di searching pakai Alkitab itu boleh. Sifat yang diinginkan seorang ialah kesetiaannya. Kata-katanya itu dibacakan di mana? Ketemu, Sofi? Ngomongnya ada ayat yang ngomong sifat yang diinginkan oleh seseorang ialah kesetiaan. Oke. Nggak apa-apa, silakan yang jawab dibacakan. Siapa yang udah ketemu yuk? Dibacakan. Dibaca ayatnya yang A saja. Sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaan. Oke. Sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaannya. Ketika kita mau belajar menjadi domba yang setia, ya. Kau punya sifat setia enggak? Om, setia itu diajari dari dulu om. Saya masih kid juga ajak pelajarannya setia, taat, terus jaga kekudusan, macam-macam. Tetapi pagi hari ini, ketika orang-orang Israel ini tetap percaya janji Tuhan, hebatnya lagi, sebelum Gadot akhiri sesinya Gadot masih ada 2 menit. Keluarnya orang-orang Israel ini atas tanah pembuangan tadi itu digambarkan seakan-akan seperti orang Israel pas keluar atau eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian. Ini ada peristiwa kedua. Kalau tadi diperhatikan setiap ayat yang kita baca, bagaimana Raja Kores itu memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk memberikan emas, perak, persembahannya kepada orang-orang Israel yang mau pulang ini untuk membangun lagi rumah Tuhan. Terus yang hebat tadi di ayat yang terakhir, jumlahnya lebih dari 5.000. Dikatakan di situ semuanya yang dibawa seluruhnya berjumlah 5.400. Ada piala emas, ada perak yang dulu ketika zaman Raja Nebukadnezar itu dirampas dari
dari bangsa Israel, dari rumah Tuhan, disuruh kembalikan lagi. Kalau ini bukan Tuhan, kalau ini bukan karena janji setia Tuhan kepada jemaat Israel atau orang-orang Israel yang setia kepadanya, enggak mungkin terjadi. Sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaannya. Silakan lanjut dulu sesi kedua. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Teman-teman, kita mau baca Mazmur 96 ayat 8, ayat mas kita. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Domba yang setia memberi persembahan kepada Tuhan. Ternyata memberi persembahan itu ada dua macam. Di dalam Mazmur tadi dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Maksudnya apa? Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Melalui ucapan syukur kita, melalui pujian kita, itu namanya juga memberi persembahan. Memberi kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tetapi yang kedua dikatakan tadi di ayat Mazmur tadi, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ternyata perintah Tuhan kedua tentang persembahan adalah supaya kita ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu bisa berupa uang, bisa berupa waktu, bisa berupa macam-macam hal. Bahkan di dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tetapi pagi hari ini kita belajar tentang persembahan yang berupa uang. Seringkali mungkin, kenapa sih tiap hari kok kolektor, tiap minggu kok kolektor, kok disuruh persembahan, itu kenapa? Dasarnya apa? Nah, tadi cerita tadi, Ezra ini disuruh pulang ke Yerusalem oleh Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan untuk membangun bait suci, membangun rumahnya Tuhan yang sudah rusak. Dan hebatnya, Kores ini memberi perintah kepada semua orang untuk memberikan apa yang mereka punya. Ada emas, ada perak, ada harta benda yang dipergunakan untuk membangun rumah Tuhan. Nah, apa sih, kenapa sih kita kolektor, kenapa sih kita persembahan? Kira-kira maksudnya apa? Gunanya untuk apa ya? Stephen? Kenapa kok kamu memberi persembahan untuk Tuhan? Warden? Untuk apa Warden? Nunggu Stephen dulu tadi. Nunggu Stephen nggak bakalan kelar apa? Kenapa kita persembahan? untuk memajukan gereja? Untuk memajukan gereja. Bukan. Kita apa? Kenapa kamu memberi persembahan? Kenapa? Kamu ngasih persembahan nggak tahu maksudnya untuk apa? Ya, pertama teman-teman, kalau kita itu memberikan persembahan kepada Tuhan, berarti kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah pemilik semua harta kekayaan kita. Kita bisa menjadi orang seperti ini, semuanya itu adalah karena Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita itu hanyalah pengelola miliknya Tuhan. Dan kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tidak boleh pelit kepada Tuhan karena semua berkat yang kita peroleh itu dari Tuhan. Persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah memberkati kita. Nah, kita itu memberikan sebagai ucapan syukur. Tadi dikatakan bawalah persembahan, masuklah ke dalam pelatarannya. Nah, persembahan kolektor-kolektor yang kita kumpulkan itu untuk apa? Yang pertama, untuk memelihara orang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan itu mereka kan tidak bekerja. Mereka itu mendapatkan upah,
mendapatkan upah dari hasil persembahan kita. Nah, sekarang ini banyak sekali gereja-gereja sesat. Gereja-gereja sesat ini meminta kepada semua jemaatnya untuk memberi dengan banyak sekali, memberi persembahan kepada gereja. Tetapi ternyata penggunaannya tidak tepat. Hasil yang mereka dapat itu tidak dipakai untuk hal-hal yang penting, untuk memajukan gereja seperti kata Warden, tetapi dipakai untuk beli jam seharga 2M, beli sepatu seharga 400 juta, beli mobil yang harganya miliaran. Wah, pendeta-pendeta zaman sekarang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan memakai persembahan-persembahan itu dengan tidak benar. Padahal persembahan itu dipakai untuk apa? Di antaranya untuk bayar listriknya gereja, bayar AC, untuk memberi bantuan sosial kepada jemaat-jemaat miskin, untuk memberi makan kepada janda-janda yang tidak punya keluarga, untuk diakonia, untuk menolong orang-orang yang sakit, ya kan ya? Apalagi ya? Nah, kenapa kamu ngomong terus? Apa kamu sebelah? Ya, maksudnya begini, apa yang dilakukan, apa yang kita kumpulkan, kita pakai, itu dipakai untuk keperluan jemaat, untuk pembangunan gereja Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Mungkin banyak sekali pendeta-pendeta itu yang kasihan loh, mereka itu ada di desa-desa. Jemaatnya tuh nggak sampai 5, mereka ada di kantong-kantong kantong-kantong agama lain. Mereka tidak punya jemaat. Jemaatnya tuh mungkin cuma bisa dihitung dengan jari. Kadang-kadang persembahan yang diberikan kepada mereka itu bukan berupa uang, mungkin cuma telur, mungkin cuma pisang, dan hamba Tuhan itu harus makan dari apa yang mereka punya. Nah, kita yang ada di gereja besar ini, salah satu dari kolektor-kolektor yang kalian kumpulkan adalah untuk membantu pekerjaan Injil di pelosok-pelosok. Supaya apa? Supaya mereka bisa ada yang mensupport, supaya hamba-hamba Tuhan ini tidak patah semangat, tetapi mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Nah, itulah pentingnya mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberi persembahan, untuk supaya menyatakan, mengaku bahwa Tuhan itu adalah pemilik semua harta kita dan kita itu hanyalah pengelolanya. Untuk ucapan syukur kita bahwa Tuhan itu memberkati kita. Nah, akan dilanjutkan oleh penonton. Silakan penonton. Saat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ada di dalam tawanan Babil selama 70 tahun, mereka tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Hidupnya di dalam tawanan. Bahkan mereka sering diancam untuk dibinasakan. Namun saat orang Israel, orang-orang Yahudi ini lepas dari tawanan, dia menuju Yerusalem. Disitulah orang-orang Israel diberi kesempatan untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Ada catatannya, emas itu beratnya 100 talenta. Berapa kalau dibuat zaman sekarang kilogramnya? 1 talenta adalah 32 kilogram. Jadi ada 32 kali 100, 3.200 ya, kilo emas. Pernah ngantongin emas 1 kilo? Udah dulu ya, kantongnya gitu ya. Banyak sekali. Perak itu 1.000 dirham. 1 dirham itu 2,99 sekian. Ya, anggap aja 3 kilo. Ada 3 ton perak dibawa, dipersembahkan untuk membangun bait suci yang luar biasa. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sisanya, tetapi yang terbaik pada Tuhan. Karena apa? Karena saat orang Yahudi, orang Israel itu bebas dari tawanan, mereka boleh memberikan persembahan tadi. Ayat nas kita mengatakan, berikan persembahan kepada Tuhan, puji-pujian, penyembahan.
Berikanlah tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Yes. Dan berikan juga yang sampaikan Tante Lucy tadi adalah pemberian berupa barang untuk pekerjaan Tuhan. Nah, sungguh indah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalian sekarang ini, kalau Om Anton tanya, kalian itu hidup di dalam tawanan Babel, apa kalian itu sudah hidup bebas di Yerusalem? Hidupmu sekarang ini, kalau zaman sekarang enggak ditawan di Babel, di Mesir, enggak ya. Tapi apakah hidupmu ini, pribadi lepas pribadi ini, sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, atau masih ada di dalam tawanan dosa? Ya, ada contoh-contoh Alkitab itu yang ditawan hidupnya itu. Raja Saul ditawan oleh roh jahat. Yudas Iskariot ditawan. Orang yang didadara kerasukan setan itu ditawan. Beberapa waktu yang lalu ada anak kecil yang kerasukan setan itu ditawan juga. Sampai dia itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia ada selalu ingin masuk ke api, ke air supaya binasa. Nah, di saat-saat seperti ini pun coba kita renungkan, apakah hidupmu ini sudah merdeka, ya, lepas daripada tawanan. Ya, tawanan ini banyak secara pribadi. Ada tawanan tentang kepahitan hidup, ada tawanan-tawanan tentang kebiasaan-kebiasaan yang jelek, ya. Itu yang harus pada saat ini kita harus bebas, ya, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Dia. Karena Yesus datang, Dia itu untuk membebaskan orang-orang dari segala tawanan. Om Anton akan bacakan sebagai ayat-ayat terakhir ini, yaitu yang ada di dalam Lukas 4 ayat 18-19. Om Anton bacakan dengan keras, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, ini kata Yesus, ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari tawanan. Satu lagi di dalam mana ini? Kolose 1 ayat 13, ya. Terakhir ini, Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa di antara kalian yang sudah bebas, merdeka di dalam Kristus? Siapa? Boleh katakan amin. Siapa yang sudah bebas? Amin. Ya. Kemarin yang ada dibaptis kemarin menyatakan imannya, ya, saat dibaptis diselam gitu, ya, hidup lamanya dosa-dosanya sudah ditinggal di kolam selam itu, ya. Dan dia saat bangkit, saat berdiri sudah bebas, hidup yang baru. Saat itulah kalian baru bisa mempersembahkan kepada Tuhan pujian hidupmu, bahkan hartamu, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud yang luar biasa atas hidup kita, ya. Besok atau mulai saat ini kita respon firman Tuhan, persembahkan hidupmu, berikan yang terbaik untuk Dia, baik itu untuk penyembahan kita, pengiringan kita pada Tuhan, dan apa yang kita miliki, ya. Firman Tuhan sudah tidak cukup, sudah saya cukupkan. Saya serahkan Tante Suryani, Tante Bitoda, silakan. Terima kasih Om Gatot, Tante Lucy, dan Om Anton yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang hari ini. Ada di sini yang masih tertawan? Ada yang masih tertawan? Semuanya sudah dibebaskan, amin? Amin. Dibebaskan, amin? Amin. Persembahan bukan yang ecek-ecek, bukan yang abal-abal, beri persembahan yang terbaik, karena firman Tuhan hari ini tujuannya adalah mengajarkan kepada kita untuk mempunyai sikap yang setia. Kemudian
percaya bahwa Tuhan juga setia menepati janjinya. Kalau Tuhan sudah setia, kita juga harus memberikan penghargaan kepada Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Nanti Ibu Mus akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Anak-anak-Mu semua telah menerima berkat dan diajar oleh firman Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama Engkau. Demikian juga Tuhan, Engkau yang sudah membebaskan kami, bebas dari segala dosa kami, bebas dari segala penindasan, karena Tuhan mengasihi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami membalas kasih-Mu untuk mempersembahkan hidup kami ini dengan setia, dengan taat akan Engkau, sehingga hidup kami berdampak bagi orang lain, bahkan hidup kami menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari pagi hari ini melalui firman-Mu. Semakin kami sungguh-sungguh kepada Engkau, semakin kami setia, semakin mengasihi Engkau. Hidup ini Tuhan hanya sementara, tetapi biarlah kami mengejar hidup yang kekal, yaitu hidup bersama Engkau, di mana Engkau Tuhan yang sudah menyediakan tempat dan upah bagi kami semua. Terima kasih Engkau memberkati guru-guru kami yang telah membawakan firman, baik Om Gatot, baik Ibu Lucy, baik Om Anton, baik kami sekalian Tuhan yang ada di tempat ini. Sebentar anak-anak mau pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati, menyertai, melindungi, bungkus kami Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang bersama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.